Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalafun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Al-ayah. Segala puji bagi Allah, pengurus semua alam, dan bagaimana orang yang takwa, hasil natijah buah bagi orang yang takwa, yaitu yang dipersiapkan oleh Allah. Uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan seluruh perintahannya, menjauhi seluruh larangannya. Nah, apabila sholatnya benar, maka semua amal dianggap benar. Apabila sholatnya tidak benar pun, semuanya amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Hanya sayang, ya, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim, nanti setelah kalian, generasi kalian, yang dimaksud generasi Rasul, setelah beres Rasul, generasi sudah beres Rasul, sahabat sudah tidak ada apa? Min ba'dim khalfun adaa'us shalah, akan ada generasi yang menyepelekan sholat. Adaa'us shalah, menganggap sepele, menganggap biasa. Yang kedua, wattaba'us syahawat, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Nanti bakal banyak, ya, setelah generasimu. Padahal inna sholata kanat, sesungguhnya sholat itu kana terbukti alal mu'minina, bagi orang mukmin itu kita mauquta, yaitu yang sudah ditetapkan kewajibannya dan di waktu-waktu. Ini ada ya, kita mauquta yang di atas. Itu peringatan bahwa waktu-waktu, jangan gini, saya mau sedang semangat sholat subuh jam 4, nggak bisa. Saya mau akhir malas sholat subuh jam genap, nggak bisa gitu. Nah, di waktu-waktu, ya harus tepat waktu gitu ya. Wa qala tafawailu lil musallin, bahkan Allah mengancam neraka wel bagi orang-orang yang suka sholat saja neraka wel gitu. Neraka wel. Tapi sholatnya yang gimana ya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya yang sahun. Sahun itu yang lalai, yang menyepelekan itu. Menyepelekan. Apa itu wail itu? Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebut wailun itu wadin fi jahannam, yaitu jurang yang ada di neraka jahanam gitu. Itu disebut wail katanya, kata Ibnu Abbas, ya. Tastaghisu jahannam min harihi, wah sudah cukuplah panasnya, ya, panasnya di neraka jahanam tersebut, di neraka wel tersebut. Udahlah, nggak ada lagi, nggak ada lawannya lagi, panasnya. Kalau kalian menginjak bara apinya yang kecil aja, injak oleh kalian, maka ubun-ubun kalian, kepala kalian mendidih, meleleh, saking panasnya gitu. Maka cukuplah min harihi. Untuk siapa itu neraka wel tersebut?
Kata Ibnu Abbas, wa huwa maskanun mayu akhir sholah, yaitu dipersiapkan untuk orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Kagok main bola, kagok keur tangkis, kagok keur ngobrol, ini tanggung sedang rapat, tanggung sedang apa? Nah itu yang mengakhir-akhirkan sholatnya. An waktiha, ya, apalagi kalau keluar dari waktunya. Maka kata Rasul, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslim wal musyrik wal kafir, tidak ada yang membedakan antara orang mukmin dan orang musyrik, orang kafir, illa tarkus shalah, kecuali meninggalkan sholat. Artinya ketika dia ngaku mukmin kemudian meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang musyrik? Apa bedanya dengan orang kafir? Maka kata Sayyidina Umar, tidak ada ancaman dosa yang dianggap kafir oleh Rasul, oleh Allah, oleh agama, kecuali sholat. Sholat mah kalau melalaikannya dianggapnya kafir. Makanya apa bedanya sih gitu? Dia ngaku iman, ngaku Islam, kalau tidak sholat mah gitu ya. Sama aja dengan kafir, sama aja dengan musyrik. Jadi kalau dilihat di sini, kafir itu bukan non saja, bukan non muslim saja. Yang muslim juga kalau yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, disebutnya kafir. Kafir itu ingkar, tidak nurut, itu kafir namanya. Kekeh tehnya. Kafir itu bukan noni saja, yang Islam aja sama kalau yang meninggalkan sholat itu ya. Apalagi kalau misalkan menyepelekan tadi apa sholat gitu ya. Faida tarokaha ay jahdaha kana kafiron. Kalau sengaja mah, meninggalkannya sengaja itu ya kafir. Kata Ibnu Abbas, kata Rasul, gitu, kafir ya. Waruya anan nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala man tahawwana bis shalah, barang siapa yang menyepelekan salat, yang menganggap sepele, menghinakan, menyepelekan salat, aqabahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan siksa kepadanya bi khamsi asyratin ukubatin, dengan 15 siksa. Ya, kalau kita menyepelekan salah satunya tadi mengakhirkan sholat, atau misalkan sholatnya itu tentang najis, oke, biar. Contoh misalkan sekarang kan masih musim hujan, panas, suka basah. Kemudian kita pakai sendal itu biasanya rembes kan, keinjak jadi basah gitu. Si kaki itu najis tuh. Ini sendal kalau dicuci sayang nih, nanti cepat rusak. Langsungnya sholat najis, bawa najis misalkan gitu. Itu kan menyepelekan sholat ya. Kalau orang lain sedang sholat menyepelekan itu, cirinya apa ya? Banyak lah, enggak gitu. Kita bisa, kalau yang menyepelekan itu waktunya mungkin, atau caranya. Najis sama. Kalau tidak disadari, kalau tidak tahu mah tidak ada hukum. Iya. Kalau tidak tahu, kucing kencing malam kering. Nah, dalam usul fikih disebut fahkum bid-dawahir, hukumi yang dohir saja. Artinya yang kita tahu hukumi, kalau tidak tahu ya tidak dihukumi. Nggak usah diteliti kayak intip bisa ngompol dia untuk kudu, nggak usah. Yang dohirnya kalau udah kelihatan ya itu berarti dohir. Cuma tercium baunya mungkin. Nah, kalau tercium baunya kan belum tentu. Mungkin saja ini karena dengan air saja kan jadi bau gitu, bau nggak enak gitu. Mungkin saja kan gitu. Kucing itu biasanya kalau habis begitu ya mau hajat, dia kan dijilat-jilatin tuh. Itunya ya, duburnya lah.
terus dia jelasin tubuh-tubuhnya kan, wah, dia ada di sini semua kan. Itu gimana boleh, sedangkan kan Abu Hurairah aja kan sama Nabi kan boleh pelihara kucing gitu kan. Bahkan saya baca ada taruh di sininya ada rutin. Itu kan apa kucing zaman dulu beda dengan kucing zaman sekarang gimana? Enggak beda ya. Karena itu sudah ma'fu. Itu kan disebut umul balwa disebutnya. Kalau dalam fikih itu disebut umul balwa, artinya sesuatu yang tidak mungkin kita cegah. Kucing kan memang nggak bisa dicegah, nggak bisa dilarang, memang gitu. Itu dima'fun gitu, dimaafkan gitu. Dimaafkan gitu kalau yang seperti itu, karena umul balwa. Contoh misalkan oke lah, misalkan kan kalau di masjid-masjid yang suka bolong-bolong itu kan burung itu kan kotoran semua kan, itu sulit sekali untuk menjaganya. Nah itu maafun, itu dimaafkan itu. Kalau najisnya ketahuannya sudah selesai sholatnya gimana Ustaz? Najis gimana, kena kita maksudnya? Kena badan itu ada najis di badan bisa, tapi sholatnya udah beres, sudah sholat zuhur misalnya, taunya asar. Nah kalau itu ada dua paham, ada dua pendapat. Jadi gini, dalam usul fikih dulu, karena usul fikih biasanya itu dijadikan dasar jadi fikih ya. Contoh ini, al aslu fil amri la tikror. Asal perintahan itu tidak ada pengulangan. Ya. Illa ya, kecuali ya. Jadi asal perintahan itu tidak ada pengulangan. Jadi kalau sudah melaksanakan berarti tidak usah diulang kan? Kecuali kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Itu beda lagi, berarti diulang kan? Karena apa? Karena nggak jadi. Kemudian gimana, sekarang sudah beres kasusnya, kemudian terjadi, maka kalau masih ada waktu itu dipilihkan, boleh sholat lagi, boleh enggak. Kenapa? Karena sudah itu ada pilihan, silahkan. Itu kenapa? Karena ketahuannya sudah terjadi, gitu. Kalau ketahuannya sudah terjadi, ya memang sudah, gitu, sudah beres, gitu ya. Nah itu maksudnya. Terus najisnya itu sendiri misalkan sebelum sholat kita terkena gitu di kaki, misalkan ada kotoran, itu bukan berarti udah lagi ya? Oh, cuci aja. Ya. Nah karena kalau kita terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi najis, buang saja najisnya, sholat. Gitu. Kayak kita misalkan udah apa? Sudah makan. Kamu udah wudhu makan lagi, kok nanti wudhu lagi? Enggak usah, kumur-kumur aja cukup. Kenapa kumur-kumur? Karena kan ketika sholat kita misalkan ada sisa makanan, ketelan, batal kan sholatnya, gitu. Ya, nggak husu juga kan kalau ada misalkan gitu. Nah, sekali lagi ya, jadi yang apa, tahawun itu yang menyepelekan sholat itu akan diberi siksaan 15 siksaan oleh Allah. Coba lihat di kita, apakah ada kita siksa ini? Kalau ada berarti memang kita menyepelekan sholat. Jadi menyepelekan sholat itu tadi, mungkin kayak ketika sholatnya gue malas gitu, pas ngong adan teh, nantilah, kalem lah gitu ya, Korea goleran gitu. Ya setiap saat ini, kecuali misalkan memang sedang capek sekali atau gimana gitu, istirahat dulu pas gerer adan gitu. Itu mungkin agak ya beda lah ya. Nah ini mah biasalah menyepelekan gitu, menyepelekan. Kadang-kadang kan kita maaf, misalkan hati-hati jangan sampai disebutkan menyepelekan sholat kan gitu. Pasti ada makanan, ngong adan, ayo, alah, sejuk Nabi oge makan hulawe lah gitu. Kemudian sholat mah nomor 2 ya. Nah yang dikhawatirkan menyebutkan nomor 2 itu menyepelekan. Nomor 1 mame gitu makan. Padahal di dalam isu nomor 2 itu dia inginnya kan syahadat, nomor 1, 2 sholat gitu. Tapi kan di sini kita sedang bicara tentang makanan. Gimana kalau misalkan dianggapnya kita menyepelekan kedua dari makanan gitu? Jangan, kan kadang-kadang mainan heureuy gitu ya. Kalau melah gitu. Nah yang dikhawatirkan menyepelekan gitu. Yang dikhawatirkan menyepelekan. Saya itu kan sering misalnya gini. Salatnya lah miliar lah gitu.
Dan lama-lama sholat gitu. Kok sholat enggak jangan lama-lama gitu. Ini mau munajat kepada Allah gitu. Nggak ada versi. Gitu ya. Itu kan menyepelekan, hati-hati visi dianggap menyepelekan. Allah memberikan siksa 15 siksaan. Sittatun minha fid dunya. 6 siksaan itu ada di dunia. Wasalah satun indal maut. 3 siksaan itu ketika sakaratul maut. Wasalah satun fil qabri. Dan 3 lagi ketika dikubur. Ya. Wasalah satun indah khurujihi. Dan 3 lagi ketika dikeluarkan dari kubur, yaitu ketika ba'ats, ya, diba'ats. Terus sebenarnya kita 9 kurang lagi 6 ketika di dunia ya, 3 ketika sakaratul maut, 3 ketika dikubur, 3 lagi ketika dibangkitkan dari kubur. 15. Ya, 6 itu. Ya, sitatun di dunia ya gitu. Nah, apa sitatu allati tusibu fid dunya? Apa yang diakibatkan melalaikan sholat itu, yang disiksa Allah di dunia? Fal ula yanzallahu barakah min umrihi wa kasbihi. Allah akan menghilangkan keberkahan umurnya. Jadi umurnya itu boleh gering jenggering we. Umurnya itu sia-sia we, enggak bermanfaat. Mending kan ngelamun gitu daripada ibadah gitu. Sia-sia aja gitu. Umurnya itu. Kasabnya sia-sia, kasabnya tidak berkah. Gaji berapapun kurang ya. Ada gaji besar, keluarnya tuh wah gitu, tidak berkah. Gitu. Itu di dunia tuh. Kalau yang menyepelekan sholat itu. Ini makanya Nabi juga kan sering mengatakan, carilah pekerjaan yang tidak mencegah kamu bisa berjamaah sholat. Carilah pekerjaan yang bisa enggak mencegah berjamaah saja gitu. Ya, pokoknya berjamaah bukan lain. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting berjamaah gitu. Coba lihat Umar ketika beliau setelah sholat duhur ya itu, kemudian ke kebunnya karena mau panen kan, kurmanya, anggurnya. Dia kan orang yang mau panen panen pasti seneng lah, keliling itu seneng, bahagia gitu, diambil, dicoba enak gitu, keliling sampai nggak kerasa karena saking senengnya mau panen gitu kan. Kemudian kenapa ini sudah gelap gini? Walah, kan itu dulu kan nggak ada speaker jadi nggak kedengaran adzan kan. Wah, kayaknya ini udah asar. Lari ke masjid, ternyata kan masjid sudah bubar. Kan itu. Ya Rasul, udah beres. Udah dari mana, dari tadi. Dari mana saja Umar? Saya lihat korma. Masya Allah, wahai angka Umar. Celaka Umar katanya. Sholat, Umar setelah sholat apa? Datang kepada Rasul, ya Rasul, kebun itu mencegahku dari berjamaah. Maka itu jadi menghalangiku untuk ibadah berbakti kepada Allah. Maka mulai saat ini, ya Allah, aku infakkan untuk jihad fisabilillah. Umar sekali langsung disodakohkan. Nah, kalau zaman itu kan ya nggak ada speaker itu, nggak ada jam tangan lagi ya. Belum ada. Bisa dimaafkan lagi. Tapi kalau sekarang begitu mungkin. Tapi Umar tuh ya lihat itu, langsung dikasihkan oleh Umar. Kebunnya untuk jihad, silakan ya Rasul. Kebunnya bukan hanya pohonnya saja, semuanya. Ini menghalangi gitu. Itu saking tidak mau menyepelekan sholat gitu, pemahaman keagamaan sahabat, Masya Allah ya karimnya. Nah, kalau kita mah ya mau dikasihkan di mana hirup bingung kan gitu. Kalau kita kan gitu, itu kan Masya Allah ya karim ya kita ambil pelajarannya. Masya Allah, keimanan orang-orang sahabat tuh
harta itu sepele gitu. Ini sholat tidak berjamaah, padahal ya kalau kita kan tadi wajar lah ketika mau ya seneng lah gitu ya, seneng mau panen gitu ya, wah bagus itu ya kelupaan dah, itu mah lupa kan bukan sengaja, itu mah memang sedang seneng kan gitu, keliling-keliling, masya Allah kan, sampai ya udah ini mencegah udah bang. Kalau kita berani nggak gitu, misalkan misalkan gini kita kerja nih, kerja teh nggak bisa berjamaah acan sholat Jumat tuh bisa karena harus terus produksi misalkan gitu. Berani nggak kita meninggalkan pekerjaan itu beralih mencari pekerjaan yang lain? Ini rada hese sih kan untuk cari kerja gitu juga kan kita, masya Allah. Padahal oleh pabrik sudah dinyatakan ini tidak boleh semuanya sholat Jumat. Kalau mau sholat Jumat giliran misalkan gitu. Jumat ini siapa, Jumat besok siapa gitu. Kan suka ada pabrik yang digilir gitu. Kita kan nggak berani gitu. Kalau Umar udah tinggalkan aja. Kalau Umar gitu. Ya, satu, dihilangkan keberkahan dari umurnya. Namanya tidak berkah ya. Kan namanya berkah itu tambah-tambah kebaikan, dengan umur tambah kebaikan gitu ya. Jadi, kebaikan ini mah nggak ada, justru kejelekan aja. Tambah umur gitu. Kasabnya nggak berkah gitu ya. Wasaniyah yamsahullahu simas salihin min wajhi. Yang kedua, Allah menghilangkan nur wajah kesolehannya. Di wajah itu ada wajah soleh. Coba lihat ketika kita melihat ulama-ulama besar, ulama-ulama yang wah udah solehnya benar-benar. Coba lihat wajahnya itu kan sejuk gitu. Soalnya kan kalau kita melihat orang yang soleh, melihat wajahnya itu kan berseri-seri, wajahnya itu sejuk, wajahnya itu enak gitu dipandang teh. Beda kalau yang tidak soleh, pas ditinggal itu langsung kan, karena hatinya rungsep gitu. Berengung gitu. Nah, kalau orang yang soleh itu kan, masya Allah, saya coba lihat pernah lah ke ulama. Saya waktu banyaklah ulama, salah satunya misalkan saya bertemu dengan Buya Dimyati, almarhum al-maghfur lah di Banten. Pas lihat wajahnya tuh sejuk gitu, enak gitu. Dipandang bahasanya masya Allah karim gitu. Kan kelihatan sejuk, itu orang-orang soleh gitu. Guru-guru kita misalkan yang sepuh-sepuh kan kelihatan itu ketika kita lihat tuh sejuk itu. Nah kalau orang yang menyempelekan sholat itu nggak ada wajah-wajah kesolehan, tuh nggak ada gitu. Aura-aura soleh itu nggak ada. Coba lihat ketika ada orang yang misalkan orang yang judes, orang yang keras gitu, judes, kan lihat lagi hoream gitu, ngeli wajahnya gitu. Berarti udah dihilangkan oleh Allah wajah-wajah kesolehannya. Kalau di dunia sih nggak terlalu terlihat mungkin ya. Nanti kalau di akhirat mau terlihat orang-orang yang soleh itu bersinar. Gitu. Kucing gitu. Pengaruhnya tidak sholatnya, tapi dari sholat ke hatinya dulu pasti. Iya jelas pasti ke hati. Hati dulu. Iya pasti. Sholat membersihkan hati dulu kan. Iya. Itu kan akibat sholat itu kan kalau sholatnya benar itu akan napakan kan hatena gitu. Dia akan berbekas kepada hatinya, maka memancar kepada akhlaknya. Gitu. Jadi ketika kita sholatnya benar pasti berbekas ke hati, nanti berbekas ke akhlaknya. Gitu. Ya ini otomatis pasti ke sana gitu. Kalau sholatnya benar pasti hatinya bagus, akhlaknya bagus. Pasti bagus gitu. Wajahnya dihilangkan gitu ya. Dua tuh. Yang ketiga, wasalisu kullu amadin la ya'juruhu Allah subhanahu wa ta'ala alaih. Dan semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Kan yang pertama dihisab sholat. Sholatnya benar, semuanya dianggap benar. Sholatnya salah, semuanya dianggap salah. Jago, wah saumnya hebat, sodakohnya mantap gitu, dan seterusnya. Itu nggak akan berbekas, nggak ada pahalanya kalau sholatnya tidak benar. Makanya kalau menyepelekan sholat itu, termasuk menyepelekan sholat itu, maaf, misalkan hati kita
ya, ria, ujub misalkan, ya, itu kan tidak mengolah hati, sama menyepelekan sholat gitu. Nah, sholat itu kan kadang nanti aja lah gitu. Udahlah di jamaah aja, udahlah di qashar aja. Niat mah hati-hati kalau kita misalkan oh ini mah karena kemurahan sara, itu nggak apa-apa, ini sok nyepelekan gitu ta. Kan suka, makanya hati-hati itu dalam hati kita menyepelekan enggak gitulah. Gampang lah geus we aya masuk kosor. Oh, gampang lah jamaah gitu. Jangan menyepelekan intinya mah gitulah. Oh ini mah hukum dari Allah, boleh, ya udah. Boleh gitu. Gitunya. Jadi hati-hati itu ya. Nah, ketiga tidak semuanya amal tidak akan diberi pahala. Warabi'u la yarfa'ullahu azza wa jalla du'a'u ila sama. Doanya tidak akan nyampai kepada Allah, tidak akan nyampai kepada langit. Maka wajar mungkin kalau kita misalkan menyampaikan sholat sulit sekali diijabah oleh Allah doanya. Kenapa tertolak? Jadi nggak nyampai ke langit. Nyampainya ke langit-langit saja mungkin. Nyangkut di para doanya. Kenapa? Karena sholatnya. Sholat itu kunci. Makanya coba aja, nggak ada ibadah yang seperti sholat. Kata Nabi, kamu sedang sakit separah apapun, kalau otaknya, akalnya masih jalan, sholat. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, sama gerakan, nggak bisa gerakan juga, kedipan gitu. Tuh bisa ngicep pisan pirakunya, sholatan, tuh bisa ngicep aja, di sholatan itu bisa sholat makan gitu. Saking perlu. Nah, yang lain kan bisa ganti, nggak bisa saum, pijah, kan? Nggak bisa haji, mewakilkan, kan gitu. Yang lain makan gampang bisa. Tapi sholat saking bener-benernya as-sholatu imaduddinnya, sholat itu tiangnya agama, yang harus nyaan gitu sholat. Ya kan kita menyepelekan ngong adan, santai. Gitu. Kalau gini gimana Ustaz ya? Ini ceritanya setelah sholat isya mau zikir bersama gitu ya. Nah, terus ini jemaah yang kumpul. Terus sampai jam 9. Kedengar azan. Kalau saya mah udah segerakan gitu, sholat dulu gitu ya. Tiba-tiba jemaah yang ada jemaah yang telat gitu nelpon, jangan sholat dulu, kami kejebak macet nih katanya, tunggu dulu ya gitu. Akhirnya ditunggu ada sejam nunggu gitu kan. Kali itu tuh termasuk menyepelekan atau gimana? Kira-kira itu menyepelekan nggak gitu? Misalkan gini, contoh-contoh gini, misalkan kita ngajinya setelah maghrib ya, dan teh adan, kita terus saja ngaji sampai jam 9 misalkan. Itu menyepelekan nggak kira-kira? Enggak. Kan sedang ibadah sama. Enggak menyepelekan ini, tapi tanggung dengan sholat. Setelah sholat biasanya kan setelah sholat banyak itu dan ini. Itu enggak menyepelekan. Itu disebut sama-sama tentang ibadah. Yang barusan misalkan gini. Ketika zaman Nabi sedang terakhir ditunggu oleh sahabat kan? Sampai sahabatnya pada tidur. Ditunggu. Kenapa? Karena Nabi imamnya belum datang. Maka saking lama itu pada tidur. Datang Nabi, qomat kan? Setelah qomat kan, bangun. Kata yang nggak tidur kan, bangunlah, langsung sholat. Setelah beres sholat, protes yang tadi yang nggak tidur. Ya Rasul, saya temu tadi sore, tapi itu wudu deui, sholat tuh langsung gitu. Kata Rasul, nggak apa-apa, karena duduk tidurnya. Jadi nggak batal wudu, biarin nggak apa-apa. Tuh, lama menunggu Nabi. Dan ini kasus yang gini itu tidak sedikit di pesantren gitu. Kiainya kadang-kadang kan misalkan tahajudnya kemalaman misalkan tahajudnya terlalu malam. Agak siang itu kan masyarakatnya dalam santrinya nggak berani sholat duluan. Kenapa? Menghargai kiainya, mursidnya.
Kenapa? Karena sholat dengan mursyid tersebut itu lebih afdal, lebih hebat daripada kita sholat. Apalagi kalau Nabi, jelas ya, kalau sholat dengan Nabi udah jelas kan gitu keistimewaannya gitu. Ya, kalau kita sih ya kalau imamnya kan di kita mah siapa we yang ayah gitu nu ada kan gitu ya. Ya derwe lah gitu, ketinggalin seorang mantap kan gitu. Kalau di pesantren mah kan kiainya yang jadi pusat. Jadi menunggu, mungkin saja kalau dalam satu kelompok misalkan dia yang jadi pupuhunya gitu ya. Ya ditunggu, itu nggak jadi apa-apa kan, karena ada hadis gini. Menunggu sholat antara sholat ma baina sholata ini sholatun. Menunggu antar sholat itu dianggap sholat. Contoh kita kan sholat sunnah dulu nih. Menunggu dia sampai sejam, itu dianggapnya sholat terus. Sampai menunggu dia, pas kita sholat lagi yang kedua, itu dianggap sholat dianggapnya. Keistimewaannya itu. Jadi kalau menunggu pun kalau ikhlas itu pahala terus. Kecuali misalkan yang ngalalawarakeun teh, yang menyepelekan tuh bukan dalam kaidah beribadah ya. Contoh sedang ngobrol gitu kan, itu jelas menyepelekan. Atau sedang membicarakan tentang dunia, itu sedang pasti menyepelekan dianggapnya. Nah itu ngobrolnya di luar, nggak seperti gini. Nabi bisa dikatakan setelah ibadah. Ini mah itu ngobrol situ. Ya mungkin saja itu dianggapnya mungkin menyepelekan kalau misalkan bukan sedang ibadah gitu ya. Makanya kalau di pesantren kan biasanya gitu. Setelah maghrib itu kan ngaji sampai isya gitu. Sampai isya tuh belabas saja sampai jam 9 udah beres kan gitu biasanya. Kenapa? Karena kalau santri itu kan ketika misalkan pas isya sholat dulu kacayu tio kaditu mulai nanti lila deui gitu. Jadi nanti lama lagi, nanti bangun subuhnya tahajudnya sulit nanti gitu. Nah itu kan jadi berbagai. Jadi bukan menyepelekan intinya. Kalau yang menyepelekan ya itu namanya menyepelekan, itu bahaya itu ya. Menyepelekan. Yang penting ini jangan menyepelekan gitu ya. Ini Ustaz, ada kaitan dengan sholat juga. Kadang-kadang kan misalkan sholat Jumat, apakah orang yang tertidur itu membatalkan wudu kan? Waktu mendengarkan misalkan imam lagi khotib, kadang-kadang kan ada yang apakah yang membatalkan wudu Ustaz? Harus wudu lagi atau gimana Ustaz? Tadi Nabi, yang sahabat nunggu Nabi sholat isya sampai jam 9, setengah 9 mungkin, atau jam 9 waktu itu banyak yang tidur, itu tidak wudhu lagi, kemudian ikut dengan Rasul. Kemudian sahabat yang lain protes kepada Rasul, ya Rasul itu enggak wudhu lagi. Kata Rasul enggak apa-apa karena dia duduk. Kalau tidurnya duduk itu tidak batal. Kalau terlentang itu batal. Makanya dalam fikih itu diaturnya duduknya rapat enggak gitu. Kalau duduknya tidak rapat, itu dianggap batal. Contoh misalkan gini, kalau gini tidurnya, ini tidak rapat bujurnya, itu dianggap batal. Gitu. Tapi kalau rapat, itu misalkan gini, walaupun sampai gini, ya nggak apa-apa. Yang penting ininya rapat aja duduknya gitu. Yang penting rapat aja. Ya, yang penting rapat. Kalau nyandar-nyandar jauh apa berarti nggak rapat kan gitu. Rapat gitu ya, rapat. Yang penting rapat ya. Gitu ya. Nah, jadi dalam wudunya batal enggak ya itu. Tapi kalau imam yang lain, contoh Imam Maliki, itu bukan dilihat dari sifat duduknya, tapi sifat tidurnya. Tidurnya nyenyak enggak gitu, sampai kerek enggak gitu. Kalau sampai kerek batal sana walaupun duduknya gini gitu. Kalau misalkan sulang-seling, misalkan kadang-kadang terdengar, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah itu masih kena ringan, itu enggak batal kata Imam Malik gitu. Ya maksudnya berat enggak tidurnya gitu. Lamun berat tidurnya dianggap batal kata Imam Malik. Gitu. Itu mah sifat tidurnya, bukan sifat duduknya. Kata Imam Syafi'i mah kan duduknya.
Walaupun kerek asal tetap aja gini nggak batal gitu. Terus gimana kita? Ya bagusnya kalau masih bisa mah ya wudu dulu gitu, dulu lagi lah karena supaya aman gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, misalkan nggak ini silahkan gitu ya. Karena waktu zaman Rasul juga kan tidak tidak ditanyakan apakah tidurnya gimana. Pokoknya tidur kan ada yang mungkin ada yang berat tidurnya, ada yang biasa kan. Tapi duduk kan tidur. Dan sedang duduk kayak gini gitu. Sampai kan di dalam hadis disebutkan si mukanya sampai tasbik, sampai apa? Sampai tunduk gitu, sampai ngeluk gitu. Itu langsung salat, nggak disuruh wudu lagi oleh Rasul. Berarti sah gitu. Berarti nggak membatalkan wudu gitu. Gitu ya. Ya, gimana Pak Rasid? Ngesepodoi. Kebanyakan yang kalau saya lihat mah yang memang sih disunahkan ya kalau salat isya mah diakhirkan ya. Itu dalam kondisi apalagi dengan kondisi ada pengajian gitu ya. Jadi saya lihat kalau salat isya memang boleh diakhirkan. Sama duhur. Tapi saya lihat selain salat isya gitu, kalau orang lagi kajian-kajian itu berhenti gitu. Ya. Walaupun dia zuhur, asar, maghrib gitu ya. Itu mereka langsung melaksanakan salat gitu. Ya. Terus memang itu tidak dalam konteks salat isya mah nggak ada istilah prioritas tadi. Ya. Mendudukan yang wajib atau yang sunnah ya. Bukan, karena memang dari Rasul sendiri boleh diakhirkan gitu. Ya. Yang boleh diakhirkan itu dua, isya sama duhur. Ya. Isya itu boleh agak diterakhirkan walaupun misalkan misalkan kebiasaan di sini itu sholat berjamaah teh jam 8. Kita datang jam 7, lebih baik nanti nunggu aja sampai jam 8 karena berjamaahnya jam 8 misalkan gitu. Walaupun misalkan tidak dalam keadaan pengajian gitu, kalau isya bagus gitu. Tapi kalau misalkan kalau mau seperti biasa kita ya nggak jadi masalah gitu. Duhur pun sama. Bagusnya antara setengah atau sampai 1 jam setelah adzan duhur. Gitu. Itu sunnahnya gitu. Ya, sunnah. Jadi nggak apa-apa gitu lah, nggak langsung adzan langsung iqomah, nggak jadi masalah itu dia ya. Nah, sambil nunggu itu teh keluarkan HP nonton Persib. Ya kalau di masjid ya jangan, kalau di luar ya nggak jadi masalah, kan di masjid mah tempatnya ibadah gitu ya. Ya kalau misalkan melakukan HP nggak apa-apa, kalau di luar mah enggak gitu. Ya itu termasuk menunggu, nggak menunggu kan kita menunggu berjamaah. Ya kita misalkan sudah capek ya ngaji sudah beres tamat dikir nggak seueuh deui naon bingung we dikir wah nonton lah gitu sambil nunggu niat nunggu untuk berjamaah itu sama menunggunya. Hanya beda lagi kalau dengan menontonnya masih beda lagi hukum, ini menunggunya gitu ya, nunggunya dapat pahalanya gitu ya. Gitu. 3 ya, 4 ya, yang keempat, yang kelima sekarang. Yang keempat la yarau azza wa jalla doanya enggak akan diijabah oleh Allah, masyaallah karimnya. Wal khamis tamqatuhu al khalaik fi darid dunya. Semua makhluk akan membenci, termasuk rizki akan membencinya. Maka wajar kalau susah rizkinya, usahanya itu seret, wajar. Karena seluruh makhluk akan benci, seluruh makhluk akan menjauhinya. Itu termasuk rizki, termasuk apa saja keberkahan hilang. Yang kelimanya gitu. Makanya masya Allah kan sholat itu harus jangan menyepelekan gitu ya, menyepelekan sholat itu. Dan kadang-kadang gitunya, kadang-kadang kita jangan orang lain lah, kita aja. Kita kadang-kadang sholat itu sambil hua, sampai kikiran, kan menyepelekan itu. Sholat itu kan sampai lilanya imam. kan Nabi sudah mengatakan dalam hadis jangan sampai nangkep harigu cek orang Sunda. Bahasa Indonesia nangkep harigu teh apa sih? Nangkep harigu gitu. Atau nu kieu gitu kan.
nah asup kieu atanapi kieu itu nggak boleh itu. Bahkan kata Nabi ngampleh aja gini-gini saya kan sholat Allah Akbar gitu kan menyepelekan sholat itu sampai kan ayat Quran yang menyepelekan mah takbir kan Allah Akbar ayo ya Allah itu kan mau mengangkat tangan juga mending sore ya itu menyepelekan ini baru nyebutkan baru Allahu Akbar baru hayu Allahu Akbar aduh kacau itu menyepelekan aduh hati-hati itunya apalagi yang lama misalkan suatu ya. Makanya bagus ketika misalkan imam baca apa kita pahami kita maknai imam baca gitu kita maknai gitu ketika kita baca maknai juga gitu ya. Hanya kasusnya rek ngamanaan kumaha dateng ngarti kasusnya bingung kemana ya minimal kita ikutan gitu minimal ikutan gini bacaannya makhrajnya gini minimalnya 5 tuh ya Masya Allah ya karim rizki makhluk semuanya benci semuanya menjauhi ya. Yang keenam wasadis laisa lahu hadun fi du'ai sholihin. Yang keenamnya tidak ada bagian doa orang-orang soleh. Sedangkan orang soleh sedunia pasti mendoakan orang yang soleh lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita termasuk orang soleh, setiap orang yang sholat kita kebagian doa itu. Kalau sholatnya menyepelekan itu tidak kebagian doa itu. Sedunia berapa juta sebab miliar orang yang sedang sholat itu mendoakan orang yang soleh. Kalau kita benar sholatnya itu kebagian kita doa. Kita mendoakan, kita didoakan oleh jutaan miliaran orang. Tapi kalau sholatnya tidak benar itu tidak kebagian gitu. Kan sering orang-orang kita aja yang mendoakan kepada orang yang soleh ya baik yang masih hidup baik yang mati itu kalau kita sholatnya tidak benar itu tidak akan kebagian. Sholat itu Masya Allah kan sedang munajat kepada Allah. Bahkan kita langsung salam kepada Nabi. Nabi itu datang. Assalamu alaika. Ka itu kan kamu. Keselamatan untukmu ya Rasul. Itu berarti di hadapan kita. Bukan ya Allah keselamatan untuknya. Bukannya tapi kamu. Assalamu alaika. Jadi rasakan kita itu Nabi sedang ada di depan kita. Kita sedang munajat kepada Allah. Maka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru kita mendoakan untuk kita yang ada, kita semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Baru kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ya. Ini yang 6 di dunia ya. Kemana ngali jam itu ya? Daya jamnya gitu. 6. Ya misalnya biasanya ningali jam. Apa ingat? Nah, yang di dunia 6 ya. Wa amma salisatu allati tusibu indal maut. Bagaimana sekarang ketika sakaratul maut? Apa sih gitu? Masya Allah ya karim ya. Ketika sakaratul maut apa yang diberikan musibah kepada orang-orang yang sholatnya lalai? Allati tusibu indal maut fal ula annahu yamutu dalilan. Yang pertama dia matinya akan ketika hina, terhinakan, bukan sedang mulia. Oke lah, kalau orang yang sedang sujud meninggal kan mulia. Maaf, ketika orang yang sedang main bola meninggal mulia tuh, serada kurangnya. Kalau orang sedang konser meninggal gitu, mulia tuh asamnya, itu patinya gitu. Orang ketika di jalan meninggal mulia tuh serada kurangnya. Makanya kalau sholatnya benar
Kalau orang yang benar sholatnya itu tidak akan terhina, tidak akan cek batu teh. Ini karunyanya maut nate, enggak gitulah pasti ke orang lagi. Ini kasihan gitu. Enggak gitulah orang tuh pasti. Kalau benar sholatnya tidak akan yang terhinakan. Meninggalnya itu, alhamdulillahnya gitu. Nah, yang kasus yang baru-baru ini putra RK yang tenggelam gitu bagus nggak ya? Kayaknya itu mah bagus ya. Kenapa? Karena tadinya kan niat awalnya itu untuk taklim ya, untuk mencari ilmu. Kedua dipublikasikan soalnya. Iya itu. MUI turun tangan ngadoa sadayana. Jadi ramai. Tapi bagus itu rezekinya gitu ya, banyak yang mendoakan. Menurut saya di luar konteks ini, insya Allah nih anak alim kayaknya. Iya. Begitu ininya kan. Saya pikir ini orang bukan ngeliat RK-nya kan, Iya. kebaikan dia. Saya terus terang, selama RK saya pikir RK nggak punya anak bujang, nggak tahu. Iya memang enggak. Betulnya, emang. Jadi orang melihatnya karena Allah, karena anaknya bukan RK. Iya. Menurut saya pribadi. Ya nggak dikenal ya. Ya itu Allah yang lebih tahu. Hanya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena orang itu tidak mudah untuk mendoakan, tidak mudah untuk digerakkan oleh Allah hatinya untuk mendoakan itu kecuali ama sendiri, amal dia gitu ya. Maka banyak orang yang tergerak gitu mendoakan gitu. Mempublikasikan ulang gitu dan seterusnya. Ya itu kan Masya Allah Karim. Ya intinya kalau misalkan dia baik dalam sholatnya, baik dalam ibadahnya, ketika sakaratul mautnya itu tidak akan matinya itu tidak akan terhinakan gitulah, dimuliakan gitu. Ya. Makanya sholatlah yang benar gitu ya. Yang kedua wasani annahu yamutu jangan. Yang kedua, pantas ya Nabi pernah mengatakan ketika sakaratul maut itu dahaganya tuh wah parah. Sampai kalau misalkan kata Rasul, kalau air dikasihkan minum itu saking dahaganya itu tidak akan cukup. Nah orang yang menghinakan sholat dahaganya sampai kayak mau putus katanya. Ketika sakaratul mautnya itu. Wah dia ketika kita misalkan okelah ketika saum aja panas, ketika panas siang ini kan ketika mau minum ini wah tenggorokannya gitu ini sampai mau putus katanya. Kalau yang tidak benar sholatnya dahaganya ketika sakaratul maut itu wah kelihatannya teh itu sengaja oleh Allah itu diperlihatkan air gitu. Supaya apa? Supaya semakin ingin, semakin dahaga gitu. Masya Allah Karim ya. Ngeri ya ketika sakaratul maut gitu ya. Dahaga ya. Walau saqamiyahu baharul dunya, semua yang ada di dunia dikasih minum, nggak akan nyampai hilang hausnya dahaganya gitu ya. Wasalisu yamutu atshani wasani yamutu ja'yan. Begitu yang ketiga laparnya katanya. Itu laparnya Masya Allah ya Karim ketika sakaratul maut itu lapar. Itu yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sholatnya menyepelekan. Sholatnya disepelekan, menyepelekan sholat. Dia matinya dalam keadaan hina, kemudian laparnya benar-benar dahaga, ngeri ya. Ketika sakaratul maut gitu kan tidak ada yang tahu. Makanya sholat itu harus benar-benar syarat rukunnya gitu ya. Dan niatkan kita itu ketika sholat itu ketika munajat kepada Allah ini, munajat kepada Allah. Bukan nama manusia, bukan disebut kiai ustadznya jadi imamnya, enggak lah itu apalah gitu. Makanya saya suka ngeri gitu ya, suka ngeri ketika ada satu masjid berantem karena ingin semua jadi imam gitu ya, ngeri gitu ya. Padahal ini dia itu
mengajak umat untuk munajat kepada Allah dan dia sebagai pemimpinnya gitu. Ketika pemimpinnya, maka yang pertama dilihat oleh Allah kan pemimpinnya. Makanya pemimpinnya itu harus benar-benar yang paling soleh. Makanya siapa yang berani ketika ada Nabi gitu ya, sholat, menjadi imam, nggak berani. Ketika Nabi sakit parah kan, menunggu semuanya. Sampai Nabi bilang ke putrinya atau ke istrinya ya, ke putrinya kalau nggak salah ke Fatimah atau ke Aisyah. Aisyah tolong suruh jadi imam. Siapa ya Rasul? Semuanya nggak mau. Suruh aja Abu Bakar. Maka Abu Bakar sholat. Baru 2 rakaat Nabi sudah agak ringanan sakitnya, maka ke masjid. Ketahuan sama Abu Bakar mundur. Maka Nabi yang jadi imam. Unik ya gitu. Itu menghormati. Ya enggak ada yang lebih dari Rasul lah gitu. Masa Nabi di belakang gitu ya. Walaupun Abu Bakar mundur. Padahal Nabi baru datang. Padahal sudah 2 rakaat. Gitu. Boleh enggak? Boleh, silakan. Jadi ketika ada imam ya, imam teh batal. Keluarlah dia. Jangan maksakan. Kaku keur imam keluar era gitu kan. Jangan, ya keluar aja. Makanya kenapa yang dekat-dekat imam itu harus yang bisa mewakili imam, dia yang ke depan. Jangan gini pas keluar, kunaon mam? Hitut. Wah, mana mah teu bocor kan. Jangan, udah. Ya keluar aja. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu masjid itu suka ada pintu ya. Karena supaya enggak ngeganggu yang ini. Dia keluar, ini yang dekat langsung ke depan. Gitu. Untuk jadi anu terusin gitu. Dilanjutkan ulang. Oh, imamna sok pulang dia gitu. Enggak, dilanjut aja dia ke depan, lanjut aja. Kalau masih lama. Yang sholatnya imamnya menyusul orang-orangnya kurang. Iya. Terus yang imamnya beda kelebihan. Kalau misalnya sholatnya Yang tadi Nabi. Iya. Ketika 2 rakaat si makmumnya mufaraqah namanya. Bisa dari imam, salam, Nabi lanjutin 2 rakaat lagi. Atau mau nunggu boleh. Nunggu sampai 2 rakaat Nabi misalkan beres itu, atau imam dia tasahud aja bolak-balik doanya. Itu nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi mau pisah disebut mufaraqah namanya. Pisah, assalamualaikum. Sebab gini, ini logikanya. Ketika kita sholat Isya, imam itu agak lama. Kan biasanya kalau berjamaah suka lama. Kalau sendiri mah lebih cepat kan biasanya, gitu. Maka ketika kita ingin ke air buang hajat misalkan gitu ya, kita mufaraqah niatkan. Kalau mufaraqah kan yang wajibnya aja Al-Fatihah, suratnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar gitu kan. Gitu. Satu ayat aja juga Subhanarabbil azim, Sami Allahu liman rabbana warakal hamd, Allahu Akbar, Subhanarabbil a'la, Allahu Akbar. Kan itu bisa. Yang penting tumakninah. Gitu. Kan bisa cepat langsung. Jadi kalau mau ke air itu jangan membatalkan, itu dosa besar membatalkan sholat itu. Kita kan kalau ingin ke air, isi imam nilila yang membatalkan hula, buru-buru lompat, itu dosa besar tuh. Dosa tuh. Tapi kenging kita pahala jamaah. Kenging. Karena itu kan ada masalah itu. Pahalanya kan sudah dapat. Tadinya sudah berjamaah, itu dapat. Dapat pahalanya gitu ya. Kayaknya baru 9 lah ya, 6 ketika di dunia, ketika sakaratul maut 3 ya, cukuplah minggu depan lagi. Amin. 9 lagi.